Selamat pagi. Pagi. Ini dengan kelas 8? Iya, Bu. Teman IPS? Iya, Bu. Oke, baik. Ini hari pertama kita ketemu ya. Ada yang udah kenal saya sebelumnya? Belum. Oh, belum. Baik, Ibu perkenalin dulu ya. Nama Ibu Elizabeth. Kalian bisa panggil Ibu El. Ibu di sini ngajar IPS, mata pelajaran IPS ya. Sebelumnya ketua kelasnya siapa? Saya. Dia, Bu. Dia. Saya Oke, baik. sekretaris. Oh iya, nama kamu siapa, Mak? Maria, Bu. Oh, Maria. Nama kamu sekretaris ya? Iya. Nama kamu? Desa. Kamu namanya siapa? Amri. Oh, baik. Kelas ini lumayan ramai ya. Di sini ada berapa siswa? Boleh Ada saya tahu? 4. 40 ya? Iya, Bu. 2 sakit. Oh, ada yang izin sakit hari ini. Siapa? Ridwan sama David, Bu. Oh, Mbak David. Oke. Ada yang nggak masuk? Itu kan yang izin. Ada yang masuk tanpa keterangan? Enggak ada, Bu. Enggak ada, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya untuk informasinya ya. Terus selanjutnya kita akan ada materi untuk minggu depan. Hari ini kita cukup perkenalan saja ya dari Ibu ya. Terima kasih untuk kalian semuanya. Semoga kelas kita bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, Bu akhiri ya. Masuk. Selamat pagi. Pagi, Bu. Kembali lagi sama Ibu El ya. Tutup pintunya nggak apa-apa? Iya, Pak. Baik. Untuk hari ini kita akan Oh, mulai dia dengan main HP. ada apa dengan kalian berdua? Enggak, Bu. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ibu kan sudah memberikan himbauan ya bahwa di hari pertama bahwa kalian tidak boleh main HP saat pembelajaran Ibu ya. Iya, Bu. HP-nya boleh disimpan dulu Iya, Bu. karena ini bukan untuk pertama kalinya. Jadi Ibu beri hukuman ya. Untuk kalian berdua, untuk hari ini kalian merangkum bab yang akan kita bahas. Kita akan bahas bab 2 ya. Kalian nanti akan merangkum, kirim ketua kelas, boleh kirim ke Ibu nanti ya. Baik. Pertama-tama kita akan membahas tentang di bab 2 tentang interaksi sosial ya. Intinya interaksi sosial. Kalian punya buku? Enggak punya. Belum dikasih, Bu. Sama itu kan baru masuk. Iya, Bu. Ibu kan udah info dari kemarin ya. Dari saat Ibu pertama kali masuk bahwa kalian harus punya buku ya. Dan Ibu juga sudah ngirim di grup bahwa kalian itu harus punya buku. Ini untuk kelas ini, untuk hari ini, tolong semuanya jadinya boleh membersihkan kelas ini ya untuk hukuman hari ini untuk satu kelas. Karena kalian tidak mempunyai buku. Untuk minggu depan Ibu berharap kalian punya buku ya. Oke, kalian bisa buka buku tulis kalian, boleh catat bahwa kita hari ini belajar tentang interaksi sosial, bahwa kalian itu sangat butuh yang namanya interaksi sosial antara teman kalian, antara lingkungan, dimana nanti kalian akan belajar cara bersikap. Kamu boleh nyetaknya pakai buku. Kamu punya buku? Enggak punya. Nggak punya. Oke, baik. Tolong minggu depan dipersiapkan lagi ya untuk kelas ini. Ketua kelas tolong. Iya, Bu. Baik. Iya, baik. Terima kasih ketua kelas. Oke. Ini yang dinamakan butuhnya interaksi sosial. Contohnya bahwa teman kalian ada yang tidak membawa buku. Berarti teman yang lain wajib untuk mengingatkan, untuk membawa buku untuk sekolah gitu ya. Kalian udah tingkat pertama. Jadi untuk hal-hal sekecil ini menurut Ibu ini memang harus dijalankan gitu loh. Oke, untuk kita lanjut ke materi aja ya. Materi kita ini tentang interaksi sosial. Yang tadi Bu bilang ya bahwa kalian itu sangat butuh yang namanya interaksi sosial ya. Kalian bisa lihat nanti di bukunya ya, kalau sudah belinya tahu di mana, di koperasi kan? Ibu sudah bilang di koperasi ya. Oke, baik. Ada yang mau nanya tentang interaksi sosial? Mungkin kan di negara kita ada yang namanya interaksi sosial budaya ya. Kita ada budaya, beragama beda-beda, ras, suku dan lainnya. Dimana kalian emang harus menyesuaikan diri tentang boleh kamu kenapa? Bu, kan interaksi sosial itu mulai ke orang asing nggak ya? Baik, interaksi sosial kan tentang gimana kalian bersikap dan perlakuan orang lain ya. Bagaimana nanti kita cara ngobrol dan lainnya, begitu. Jadi untuk interaksi itu tentu sangat boleh gitu untuk di kita dan untuk orang luar negeri juga, sesama kita juga, bahkan sesama teman itu sangat perlu ya. Berarti apa kesimpulannya?
Boleh. Boleh, baik. Untuk pembelajaran hari ini, teman kalian ada yang tidak masuk hari ini ketua kelas? Boleh? Hadir semua, Bu. Hadir semua, baik. Terima kasih ketua kelas. Kenapa? Sahabat Tanis ada yang tidak masuk? Enggak, Bu. Ya, baik. Siap untuk hari ini. Kemarin kita udah bab 1, sekarang kita masuk bab 2, itu tentang penyajian hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda. Jadi hasil analisis dari yang kemarin, dari bab 1 kemarin ya. Jadi kita akan menyajikan hasil analisisnya. Ibu akan memberikan kalian tugas untuk menganalisis dari lingkungan sendiri, lingkungan sekolah aja. Nanti hasil analisisnya minimal 5 paragraf ya. Ibu tolong ya, tolong nanti dikerjakan. Ketua kelas tolong dikumpulin ke saya. Ya. Deadline-nya yaitu minggu depan di pembelajaran kita yang kedua. Nanti akan ibu tanya, suruh kumpulin. Oke? Bu. Ya. Tadi minimal berapa? Minimal 5 paragraf. Bentuknya karya tulis tentang pengaruh interaksi sosial dalam lingkup yang berbeda. Oke? Ke bab 3 yaitu menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam peminatan dan penawaran, teknologi serta pengaruh terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara yang lain ya, seperti ASEAN. Kita akan bahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Itu dia, kita diajarkan untuk memahami keunggulannya bagaimana, terus memahami permintaan pasar seperti apa, terus dan hukum penawaran juga, pengaruh interaksi di dalam permintaan dan penawaran ini. Oke? Dan selanjutnya itu contoh kegiatan, memperkenalkan contohnya, mungkin contoh dari permintaannya. Iya, kamu pintar explore impor gitu. Bu, pelaku ekonomi itu siapa, Bu? Yang gitu dong, kan nggak tahu. Ya masa nggak tahu pelaku ekonomi? Enggak, siapa? Produsen. Oh, Terus iya. konsumen. Iya. Terus minta gitu ya, Lu nanya. Ya? Pelaku ekonomi itu siapa ya, Bu? Produsen, konsumen, kayak gitu. Oke? Sudah jelas? Iya. Kamu boleh buka bukunya ya. Punya bukunya kan masing-masing? Boleh. Bisa nggak aku ngambil buku? Boleh. Ada tas kamu di belakang. Karena kita sudah menyimpulkan tadi tentang menyajikan keunggulan ya. Ibu akan kasih kalian tugas bahwa kalian harus menganalisis juga kayak kronologinya tentang perubahan dan kesinambungan ruang di masa yang sekarang ya. Kalian nanti analisis, kalian boleh searching, boleh silakan. Mungkin mau cek karya tulis ilmiah dari yang lain, dia kenapa? Yang kami kerjain itu antar negara atau antar daerah atau antar pulau? Kalau bisa dimulai dari antar sekolah, terus antar budaya, baru kalian antar negara. Jadi ada 3 ya kalian buat analisisnya. Boleh? Iya. Kayak contohnya kayak tentang kedatangan bangsa barat, apa pengaruhnya kepada kita gitu. Ya? Atau kondisi masyarakat Indonesia di masa penjajahan yang kemarin. Itu bagaimana pengaruhnya, ada masalah ya? Pengaruhnya terhadap negara Indonesia sendiri gitu. Nanti kalian analisis. Terus tumbuh kembangnya semangat kebangsaan gitu. Itu contohnya ya, tapi kalian boleh searching yang lain, judul yang lain gak apa-apa. Kalian bikin sendiri pun gak apa-apa. Ibu sangat senang, ibu akan terima dengan baik. Kalian nanti menyajikan tentang bentuk perubahannya seperti apa gitu, dari masa ke masa. Kayak COC ya, Bu? Ya, disertakan dengan bukti bahwa kalian searching gimana gitu. Jadi kayak kalian melampirkan linknya, link sumber dari apa yang kalian searching gitu ya. Jadi resmi ya, cari kalau bisa yang resmi. Terus proses munculnya organisasi gitu di masa penjajahan. Selanjutnya, oke, untuk pertemuan hari ini, untuk tugas minggu lalu kalian udah mengerjakan? Udah dikumpulkan ke Ibu. Oh sudah, baik. Di mana? Di atas meja ya? Di atas Ya, meja Ibu. saya. Iya. Oh iya, baik. Terima kasih ketua kelas. Untuk selanjutnya yaitu kita akan masuk dalam menyajikan kronologi perubahan dan kesinambungan ruang dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan.
Jadi kemarin kalian sudah analisis ya tentang kronologi dalam masa penjajahan. Ada yang mengambil judul itu? Semangat kebangsaan masa penjajahan? Tidak ibu. Oh tidak ada ya, nggak apa-apa. Tapi ini berarti ibu akan menjelaskan aja ya tentang ini kronologi perubahan dalam ruang yang berbeda di masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Jadi kondisi di Indonesia setelah datangnya penjajahan pasti banyak yang namanya budaya yang berbeda masuk ke Indonesia. Kerennya kita orang Indonesia yaitu tetap mempertahankan namanya budaya timur, tetapi tidak mengurangi interaksi kita terhadap budaya luar yang sudah berkembang gitu. Jadi kita pemikirannya budaya luar, tapi untuk interaksi sosial, untuk sikap menghargai menghormati kita tetap dengan budaya Indonesia yang baik ya. Jadi gitu. Jadi kronologinya dari penjajahan sampai sekarang itu kita berjalan sesuai tahun yang berbeda, tetap mengikuti perkembangan. Oke. Di sini ada yang mau bertanya? Ibu, contoh negatif dari budaya luar masuk ke Indonesia itu apa ya? Contoh negatifnya ya bahwa pemikiran kita akan ikut budaya luar. Jadi pemikiran kita yang tidak cocok dengan Indonesia nanti akan merusak perilaku kita sendiri gitu, yang nantinya akan menjadi efek negatif karena tidak cocok digunakan di Indonesia. Contohnya ibu. Contohnya, jadi ada orang luar datang, mungkin kita mengikuti budaya luar kayak pakai baju yang tidak tertutup gitu, yang dimana di negara kita itu bahwa itu tidak sopan gitu. Itu contohnya. Oh yang di Bali itu ya Bu? Contohnya. Iya, kalau untuk di Indonesia kan ada berbagai daerah yang ada yang menyediakan, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Tetapi kalau untuk di Bali kan sudah mungkin sama mereka sudah diperbolehkan ya. Jadi setiap daerah pun di Indonesia itu ada hukumnya sendiri, ada budayanya sendiri. Makanya ada hukum dari setiap ruang yang berbeda. Terima kasih Bu. Oke, baik. Sama ini ada yang mau tanyakan lagi? Kamu mau nanya nggak? Boleh bertanya. Mau tanya apa lagi? Kalau sisi positifnya itu seperti apa ibu? Sisi positifnya bahwa saat pemikiran kita menjadi luas ya, kalau misalkan kita ngikutin update dari budaya luar, bahwa pemikiran kita berkembang. Jadi kita tahu mungkin dari sisi teknologi, dari sisi pemikiran, kita menjadi seorang yang mudah berpikir, dan kita menjadi seorang yang mengerti cara menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang. Karena kalau dari sana mereka hidupnya simple ya, mereka hidupnya sangat simple, jadi kita harus mencontoh itu kalau hidup itu harus simple gitu. Oke, apa lagi? Kita itu aja pertanyaannya. Udah, ibu. Oke, baik, terima kasih untuk kelas ini ya. Semoga nanti, oh iya, untuk selanjutnya tugas-tugasnya ya, boleh ada yang tugasnya belum selesai dari kemarin, karena kita untuk minggu depan kita sudah masuk ke akhir semester ya. Soalnya ibu Friski belum ngumpulin tugas. Oh iya, belum ngumpulin tugas ya. Tapi Boleh. dia nggak masuk Bu. Oke, baik, ada yang bisa akses ke dia langsung nggak ya, atau mungkin Kamu aja, kamu kan ketua kelas. Tapi dia tidak punya HP bu. ya udah ada yang rumahnya dekat? Iya. Baik, kamu ya boleh minta tolong, ibu minta tolong disampaikan ke Rizky untuk dikerjakan tugasnya, nanti dikumpulkan ke ibu kasih waktu sampai nanti sebelum UAS, pokoknya pertemuan terakhir sebelum UAS. Tapi rumahnya jauh ibu, Duren Sawit. Oh, rumahnya jauh ya. Oke, baik, nanti ibu akan coba info ke pihak sekolah, mungkin punya nomor orang tuanya. Baik, terima kasih atas informasinya ya. Kelas Ibu Tutu, terima kasih, jangan lupa absen dikirim ke ibu ya. Karena kita sudah sampai di ujung semester ya, sudah sampai ke ujung pembelajaran kita. Jadi kita hari ini tidak ada yang namanya pembelajaran, kita hanya akan mungkin ada kesimpulan dari semua dalam satu semester. Ibu akan kasih tahu bahwa kesimpulannya kita adalah makhluk sosial, kita adalah manusia yang butuh yang namanya interaksi. Jadi boleh ibu lanjutkan? Boleh. Jadi selama ini kalian harus tahu bahwa inti dari pembelajaran kita adalah bagaimana cara bersikap dan bagaimana cara menghargai orang lain dan menghormati orang lain ya. Terlebih orang-orang yang lebih tua dari kita, orang-orang yang berbeda dari kita, mungkin berbeda dalam ras, suku, agama dan lainnya ya. Itu sangat butuh yang namanya cara menghargai dengan baik. Oke, sejauh ini ibu sudah punya
nilai untuk kalian ya, karena kita akhir semester jadi ibu akan memberikan reward nih, sebuah hadiah kepada anak yang sudah bersikap baik dan sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan sudah mengerjakan tugasnya dengan baik ya selama ini. Baik, ibu langsung tunjuk orangnya. Ada satu orang di kelas ini yaitu namanya Belva. Nah, Belva mana? Oke, baik, boleh tepuk tangan untuk Belva. Yeay. Selamat untuk Belva ya. Kamu Semoga jangan malu gitu. nanti Belva, kamu bisa ke ruangan ibu ya untuk mengambil hadiah kamu, untuk reward kamu. Ibu punya sesuatu mungkin tidak begitu mahal, tetapi ibu punya sesuatu yang bisa membangkitkan semangat kamu ke depannya ya. Baik, semoga kamu bisa lebih baik dan teman-teman kamu bisa lebih baik ya. Untuk terakhir ini mungkin ada yang mau disampaikan kepada ibu? Ibu cantik. Makasih, kamu juga cantik. Kalian semua cantik untuk yang cewek-cewek ya. Ada yang mau disampaikan biar ibu tutup? Tidak ada Bu. Baik, untuk pembelajaran hari ini ibu tutup ya. Terima kasih untuk semuanya. Salam hangat. Semoga kalian bisa sukses ke depannya dan bisa bertemu dengan ibu kembali. Iya, Bu. Amin. Dadah. Iya, pamit ya.